Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di sini. Sekarang kita telah memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama adalah pengertian dan unsur intrinsik dongeng. Nah, apa itu dongeng? Jadi, anak-anak, dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, unsur intrinsik ataupun unsur pembangun dongeng antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah dongeng. Tokoh dapat berwujud tumbuhan, hewan, manusia, bulan, bintang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu latar adalah tempat, waktu, ataupun suasana dalam dongeng tersebut. Contohnya di hutan, di istana, dan taman. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu watak tokoh. Nah, watak tokoh itu apa? Adalah karakter atau sifat tokoh dalam suatu dongeng. Nah, contohnya yaitu baik hati, jahat, sombong, penakut, rajin, dan pemalas. Nah, yang berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa ataupun kejadian dalam dongeng. Yang berikutnya adalah pesan. Pesan itu apa? Jadi pesan adalah amanat yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Nah, anak-anak, adapun jenis-jenis dongeng yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah cerita hayalan yang tokoh utamanya adalah hewan. Contohnya si kancil dan kura-kura. Nah, sedangkan legenda adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat, benda, ataupun peristiwa penting. Contohnya Malin Kundang. Sedangkan hikayat adalah cerita tentang pangeran, putri, pahlawan, raja, ratu, ataupun orang bijak yang berhubungan dengan istana. Contohnya hikayat Panji Semirang. Dan yang berikutnya adalah mite. Apa itu mite? Mite adalah cerita tentang kesaktian, hal ajaib dan suci, ataupun hal yang berhubungan dengan dewa ataupun khayangan. Contohnya Kembang Wijaya Kusuma. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah mengidentifikasi informasi isi, karakter, tokoh, dan pesan dalam sebuah dongeng. Nah, dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut, anak-anak kita memerlukan beberapa pertanyaan. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan beberapa kalimat atau kata tanya yang digunakan dalam bertanya. Yang pertama itu kata tanya apa? Apa menanyakan amanat, benda, ataupun peristiwa dalam sebuah dongeng. Yang kedua, siapa? Menanyakan tokoh ataupun pelaku dalam dongeng tersebut. Yang ketiga, kapan? Nah, kata kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah dongeng. Yang berikutnya, kata tanya di mana menanyakan tempat ataupun lokasi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam dongeng. Yang berikutnya, kata tanya mengapa menanyakan alasan ataupun penyebab terjadinya peristiwa dalam dongeng. Yang terakhir, kata tanya bagaimana menanyakan sifat tokoh, cara melakukan sesuatu, ataupun urutan peristiwa dalam dongeng tersebut. Nah, anak-anak, sekarang boleh dibaca dongeng tentang ilalang yang pandai bersyukur di halaman 4. Tetap semangat belajar dan salam sehat.